pemirsa PDTV, selamat berjumpa lagi di program berita utama kami. Kali ini kami menyajikan berita tentang panen sorghum hasil liputan wartawan kami dari Kampung Bojong Limus, Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Panen sorghum yang untuk kedua kalinya di lahan seluas 1 hektar itu alhasil penanaman petani muda Abdul Aziz. Perkebunan sorghum tersebut adalah pertama kali di Kecamatan Pamijahan. Mungkin Anda tidak menyangka jika ribuan batang sorghum yang tumbuh subur dan berbuah lebat di atas lahan seluas 1 hektar itu adalah tanaman yang siap dipanen untuk kedua kalinya, pasca panen pertama tanpa melalui proses penanaman kembali benih. Tanaman sorghum siap panen itu hasil dari tunas yang tumbuh dan berbuah dari batang yang telah ditebang pada saat panen pertama, sekitar 105 hari sebelumnya. Bahkan di bawah rumpun batang-batang pohon siap panen kedua tersebut sudah tumbuh tunas-tunas yang akan berbuah untuk panen yang ketiga. Sekali tanam, sorghum memang bisa menghasilkan 3-4 kali panen. Sayangnya, usai panen yang kedua itu, Abdul Aziz, sang pemilik kebun sorghum itu, mengaku belum tahu berapa ton biji dan batang dari hasil panen yang kedua itu. Menurut Aziz, penimbangan baik untuk buah maupun batang dilakukan oleh pembeli di lokasi pabriknya. Berdasarkan hasil panen yang pertama, dari 1 hektar tanaman sorghum menghasilkan 5 ton biji kering dan 60 ton batang. Jika ditimbang dalam keadaan biji masih basah, beratnya bisa mencapai 10 ton, jelas Aziz. Selain buahnya dapat diolah menjadi bahan pangan alternatif pengganti beras, batang pohon sorghum juga bisa diproses untuk menghasilkan bahan baku gula. Samisade adalah bantuan dana pembangunan 1 miliar 1 desa yang dikucurkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor sejak tahun 2021 lalu. Namun, apakah program tersebut masih akan berlanjut tahun ini? Wallahu a'lam. Mengingat penggagasnya Bupati Aye kini masih berstatus nonaktif. Namun, belakangan tersiar kabar program Samisade akan tetap dilanjutkan karena sangat membantu pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. Dalam tayangan berita program Samisade kali ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beritanya di 4 desa yang menerima program bantuan dana gelombang terakhir. Nah, untuk mengetahuinya ke-4 desa tersebut, mari kita simak beritanya. Pemerintah Desa Cigodeg, Kecamatan Cigodeg, telah merealisasikan dana bantuan program 1 miliar 1 desa atau Samisade tahun 2021 dalam bentuk pengaspalan jalan desa di 1 lokasi dan jalan lingkungan di 2 lokasi. Pengaspalan jalan desa dengan hotnik di Kampung Baru 7 RW 22 itu panjangnya 750 meter dan lebar 3 meter. Sedangkan pengaspalan jalan lingkungan plus pembuatan gorong-gorong saluran air di 2 lokasi itu masing-masing di Kampung Katulampa RW 17 sepanjang 1.500 meter dan lebar 1,2 meter, dan di Cicopong RW 03 sampai RW 04 sepanjang 1.920 meter dan lebar 1,2 meter. Ketiga kegiatan pembangunan tersebut diresmikan pada bulan Desember 2021 lalu oleh Bupati Bogor saat itu Ade Yasin. Usai meresmikan jalan, Bupati menebar bibit ikan di situ Cigodeg. Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, termasuk beberapa desa di Kabupaten Bogor yang menerima dana bantuan program Samisade tahun 2021 pada gelombang terakhir. Kendati begitu, dana tersebut dapat direalisasikan sesuai perencanaan. Dana Samisade yang jumlah persisnya tidak diketahui itu digunakan untuk membiayai 3 jenis pekerjaan, yaitu betonisasi, pengkerasan atau telkot, dan pengaspalan jalan desa. Jalan desa yang diratakan dengan rabat beton sepanjang 770 meter itu menghubungkan Kampung Pakaburan RT 01 RW 06 dan Kampung Pasir Kadu RT 01 dan RW 07. Sedangkan pembangunan jalan baru sepanjang 540 meter yang menghubungkan Kampung Luput dan Desa Sukaraksa di Kecamatan Cigodeg terdiri dari 2 jenis pekerjaan, yaitu pengerasan dan pengaspalan. Pekerjaannya dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama pengerasan dengan lebar 3 meter dan tahap kedua pengaspalan dengan hot mix.
Luar biasa Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang satu ini. Betapa tidak di saat banyak usaha jasa keuangan yang lain masih kelimpungan akibat pandemi COVID-19. BPRS Amanah Ummah justru mampu membagikan zakat sebesar 1,8 miliar atau naik 0,3 miliar dari tahun lalu. Zakat yang bersumber dari nasabah, direksi, karyawan, dan laba usaha tersebut dibagikan beberapa hari sebelum lebaran yang baru lalu kepada 10.000 mustahik yang tersebar di wilayah-wilayah sekitar kantor pusat di Lumiliang dan di wilayah-wilayah 3 kantor cabangnya, yakni di Kota Bogor, Kecamatan Cilengsi, dan Kecamatan Cicurug, Sukabumi. Mustahik atau penerima zakat tersebut terbagi dalam 14 kelompok, yakni yatim miskin, mualaf, barimin, lembaga terkait, lembaga mitra, duafa perorangan, guru kolektif, lembaga kolektif, daerah pegawai, kelompok di sekitar dan di luar Desa Luwiliang dan Desa Lewi Mekar, amilin, proposal, beasiswa, penyelenggaraan. Suci Ramadan adalah momentum yang dimanfaatkan secara rutin setiap tahun oleh banyak sekolah, bukan hanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan para siswanya, tapi juga untuk memupuk jiwa sosial dan kepedulian mereka kepada sesama. Kegiatan keagamaan dan sosial yang dikemas dalam program Smart Train itu meliputi pesantren kilat, sanlat, pembagian takjil buka puasa, dan paket sembako lebaran kepada kaum duafa hasil penggalangan dana oleh anggota pramuka, sumbangan para orang tua siswa, dan iuran para guru. Dalam tayangan kali ini, tim redaksi kami telah menyiapkan sajian berita hasil liputan di 3 sekolah negeri. Inilah telah menyambut bulan suci Ramadan yang baru lalu. Para siswa dan guru SMA 1 Nanggung menggelar kegiatan keagamaan dan sosial berupa pesantren kilat atau sanlat, bagi-bagi takjil, dan sembako. Kegiatan yang dikemas dalam program Smart Train tersebut dimulai dengan sanlat. Materinya sudah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu tabayun melawan hoaks, pencegahan bahaya radikalisme, multikulturalisme, dan toleransi. Sedangkan materi tambahan hasil inisiatif pihak sekolah terdiri dari sholat duha, tadarusan, dan beberapa lomba seperti cerdas cermat, MTQ, ceramah, dan azan. Jelas Wakasek Kesiswaan Agus Sumarno SE kepada PDTV. Di bidang kegiatan sosial, selain bagi-bagi takjil, para siswa juga membagikan paket sembako secara door-to-door kepada yang membutuhkan. Sembako terdiri dari 3 kelompok paket. Paket sembako sebanyak 50 hasil penggalangan dana oleh anggota pramuka atau disebut rantang pramuka dibagikan oleh anggota pramuka. 100 paket sembako hasil sumbangan para orang tua atau disebut rantang siswa dibagikan oleh sejumlah siswa. Sedangkan 180 paket sembako hasil iuran para guru atau disebut rantang ASN diberikan oleh guru kepada siswa dari keluarga tidak mampu. Tren Ramadan adalah kemasan dari rangkaian kegiatan di bidang keagamaan dan sosial yang digelar di SMA 1 Jasinga. Smart Train dimulai dengan Kids atau kajian Islam di sekolah yang merupakan tuntunan program dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kajian ini juga dilengkapi dengan ngopi atau ngobrol perkara Islam yang diadakan setiap pada Jumat. Adapun kegiatan keagamaan dan sosial hasil inisiatif pihak sekolah meliputi sholat duha bersama para siswa dan guru, penilaian mushaf Al-Quran, dan pembagian takjil dan paket sembako. Sasaran pembagian takjil melalui gerakan Tamarang Share itu adalah para pengendara sepeda motor, penumpang angkutan umum, pedagang kaki lima, dan tukang ojek yang mangkal dekat sekolah. Sedangkan sembako yang dibagikan kepada kaum duafa terdiri dari 3 kelompok paket. Paket hasil pengumpulan dana oleh anggota pramuka disebut rantang pramuka, paket hasil sumbangan dari orang tua disebut rantang siswa, sedangkan paket hasil iuran para guru disebut rantang ASN. Kegiatan imam atau infak massal aktualisasi masagi, yakni pengumpulan infak sedekah yang disalurkan untuk kemaslahatan umat tersebut, mengakhiri kegiatan Ramadan. Dari SMA Negeri Ciampea, PDTV tidak memperoleh data kecuali beberapa foto, namun bisa dipastikan kegiatan menyambut bulan suci Ramadan oleh para siswa dan guru sekolah ini tidak jauh berbeda dari yang dilakukan oleh 2 SMA negeri yang ditayangkan sebelumnya. Melalui foto-foto bisa dilihat para siswa sedang melaksanakan kegiatan keagamaan, baik yang materinya sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, seperti tabayun melawan hoaks, pencegahan bahaya radikalisme, multikulturalisme, dan toleransi, maupun kegiatan hasil inisiatif pihak sekolah, seperti sholat duha dan lain-lain. Seperti nampak dalam foto, para siswa juga mengadakan aksi bagi-bagi takjil makanan berbuka puasa kepada para pengendara dan penumpang motor dan angkutan umum. Geus lawas carita urang dua
duaan anu munggaran nitipkeun asih ka melang telaas sanajan ukurnya langan kedalna lisan satya rek babarengan harepan ngayunkeun kambega malang rek mipit pentang laksana nyandingkeun bulan mekarna kembang endah pangharepan motret ingetan mukakeun hiji catetan tapi kiwari ngan kuring anu ngageri cuang ciengan sorangan hancewang hate laleuwang numi asih dipeperi numi tineng ditinggalkeun teu sangka bedalir janji